Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan semua yang ada di Hong Kong sana, semoga selalu dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, di sana sedang musim apa nih di Hong Kong nih? Memasuki musim dingin, Ustaz. Oh, kirain musim mangga. Di sini musim mangga soalnya. Musim mangga di Indramayu. Yang ngidam itu, Ustaz. Juga lagi musim mangga nih, Ustaz Afrizal. Masya Allah. Baik. Ini suara saya bisa masuk jelas nggak ini? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Rekan-rekan semua, insya Allah memanfaatkan waktu yang tersedia. Kita malam ini akan coba belajar bersama tentang bekam ya, tentang bekam, kontraindikasi bekam secara medis dan tradisional Chinese medicine. Sebelumnya apa ini sudah pernah saya sampaikan belum ya? Belum, Ustadz. Belum, baik. Pernah, tapi istilahnya ya biasa Ustadz, jadi lari-lari. Maksudnya sama Ustadz Hadi belum menyampaikan gitu loh Ustadz. Ustadz Hadi yang belum menyampaikan. Kalau Ustadz Hadi belum menyampaikan. Pernah. Ustadz Hadi juga pernah Besti, pernah. Sabar. Baik, teman-teman semua. Sebelum masuk ke materi itu, bekam ini kita ketahui bahwa bekam ini kita ketahui masuk salah satu seni pengobatan. Kita mengatakan itu seni karena di dalam bekam itu sendiri ada indikasi, ada kontraindikasi, kemudian di luar indikasi dan kontraindikasi nanti ada model-model bekam. Banyak sekali ya model-model bekam itu. Namun yang terkenal itu ada dua, bekam basah dan bekam kering. Kemudian dikembangkan lagi ada bekam api dan bekam seluncur. Kemudian dikembangkan lagi ada bekam dengan metode tusuk jarum akupuntur. Ada bekam dengan yang dikombinasi dengan teknik-teknik yang lain. Itu adalah pengembangan dari bekam itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, inilah dikatakan kenapa bekam itu adalah seni di dalam pengobatan. Sebagaimana obat medis itu, teman-teman sekalian, ada banyak modelnya. Obat cacing ada 2 model misalnya. Yang paling umum untuk orang ibu hamil. Ada obat gastritis, ada beberapa macam juga. Ada obat anti nyeri, ada beberapa macam juga. Obat anti bakteri, antibiotik itu juga ada banyak modelnya. Itu adalah seni pengobatan di mana satu obat sangat mencocoki untuk satu orang, tetapi bisa jadi tidak cocok untuk orang lain. Namun hebatnya di bekam ini bisa mencocoki siapa saja. Terutama untuk bekam kering, ini bisa masuk ke semua tipe orang. Mungkin teman-teman di sini ingat ya, ada penyakit tipe panas, penyakit tipe dingin, ada penyakit tipe defisiensi C, defisiensi darah. Ya, kapan bekam itu digunakan kepada mereka? Mungkin teman-teman juga masih ingat kalau bahasan yin yang nanti kita akan berbicara tentang yang itu adalah kelebihan cairan atau kelebihan esensi di dalam tubuh, over dia, sehingga bekam basah sangat-sangat mencocoki orang-orang tipe panas. Kemudian yin itu adalah kekurangan cairan, kekurangan darah, kekurangan energi, maka bekam basah diharapkan untuk tidak dilakukan dulu. Karena dia kekurangan, maka konsep terapi kita adalah menambah dulu.
Ya, misalnya pada kasus orang-orang yang tipe dingin, mual muntah, badannya dingin, gemeteran, keringat dingin, maka jangan dibekam dulu teman-teman sekalian. Diberikan nutrisi dulu, diberikan ramuan-ramuan dulu. Misalnya paling tidak makan daging, berikan bubur daging kalau mau makan bubur daging. Kemudian bisa minum telur putih telur atau telur ayam kampung dikasih sedikit madu. Ya, kemudian bisa ditambahkan beberapa biji habbatus sauda di sana, itu akan mendongkrak energi juga. Setelah lidahnya menjadi merah, tangannya menjadi hangat, pandangan matanya menjadi tajam kembali, pendengarannya menjadi bagus kembali, di situ baru kita ambil titik-titik bekam. Ini adalah seni pengobatan, teman-teman sekalian. Ya. Pada kasus yang tadi misalnya, dia kasusnya panas, datang kepada kita, dia berkeringat, kemudian suaranya kencang, tatapan matanya tajam, bau mulutnya itu sangat tajam, hidungnya kalau bernafas disentuh begini juga panas, telinganya berdenging. Ya, kemudian dia lebih suka minum air dingin daripada air hangat, dia merasa kegerahan. Maka ini orang-orang tipe panas. Ini langsung kita bekam sunnah, bekam titik organ, bekam kombinasi juga sangat bagus sekali. Nah, tetapi orang-orang tipe panas tidak bisa kita bekam dengan bekam api. Tidak bisa kita lakukan TDP atau pemanasan tubuh bagian belakang. Nanti malah tambah panas dia, jantungnya kena, paru-parunya meleleh, timbul penyakit yang namanya asma misalnya. Atau takikardi, jantungnya berdetak kencang. Ya. Kemudian telinganya tambah berdenging. Ini kalau kita bekam panas pada kasus, bekam api pada kasus orang-orang tipe panas. Maka itu adalah seni di dalam terapi bekam ini. Nah, pada malam hari ini kita coba lihat kontraindikasi yang kita coba gabungkan dengan 6 patogen yang umum terjadi pada manusia. Sudah pernah tahu 6 patogen apa saja? Ada yang tahu 6 patogen apa saja atau belum? Lupa, Ustaz. Baik, tidak apa-apa. Ya, ini memang insya Allah sudah dibahas juga sama Ustadz Afrizal, tetapi muzakarah atau murajaah itu sebenarnya esensi dalam menguatkan ilmu, teman-teman sekalian. Materi itu saja. Tetapi semakin sering kita murajaah, maka semakin menancap dia di dalam benak kita. Baik, saya coba share screen dulu. Baik, 6 patogen dan kontraindikasi bekam. Baik, ini kelihatan sudah slide saya? Kelihatan. Kelihatan, Ya. Ustaz. Baik. 6 patogen. Ini tercatat dalam kitab-kitab klasik, terutama di Tiongkok ya teman-teman sekalian. Nah, dan kontraindikasi itu apa? Kontraindikasi itu adalah suatu keadaan seyogianya kita tidak melakukan suatu terapi. Itu kontraindikasi. Kalau indikasi, suatu keadaan di mana kita bisa melakukan suatu tindakan yang dimaksudkan. Misalnya dalam hal bekam. Kontraindikasi bekam adalah sesuatu yang bekam seharusnya tidak dilakukan dulu. Ini dalam perspektif TCM dan medis modern. Untuk medis modernnya nanti teman-teman bisa kembali ke buku guru kita Dr. Ali Ridho. Saya kadang-kadang juga konsultasi dengan beliau, baik via chat atau via telepon. Baik, kita coba masuk ke 6 patogen. Slide nomor 2. Ini pendahuluan ya teman-teman sekalian. Bekam ini kerap kali dijadikan pusaka dalam pengobatan dengan berpegang pada sebuah hadis, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Pokoknya bekam. Apa saja penyakitnya bekam saja. Pernah teman-teman mendengar kasus orang dibekam malah jadi lupa diri? Pernah teman-teman mendengar kasus habis dibekam malah nggak bisa jalan? Pernah teman-teman mendengar kasus habis dibekam malah keringat dingin, mual muntah, dan pingsan? Pernah, Ustadz. Pernah itu. Iya.
inilah kenapa bekam itu akhirnya banyak sekali diambil alih oleh para dokter, para orang-orang medis yang memang belajar tentang anatomi organ, fisiologi organ. Ya, alhamdulillah teman-teman difasilitasi oleh LKHI untuk bisa belajar bertemu di sini dengan para dokter juga, ya, para ahli, Ustaz Rahmat, Kang Aprizal yang sudah banyak berpengalaman di dunia bekam ini. Sehingga kita tidak terjadi kesalahan di dalam melakukan pembekaman ini, teman-teman sekalian. Ingat, bekam ini melakukan invasif ya, terutama yang bekam basah. Maka kita harus hati-hati nih bagaimana cara menusuknya, cara menorehnya, bagaimana desinfektan yang benar. Masih ada yang desinfektan cuman digini-ginikan saja kayak ngapusin papan tulis, atau malah nggak didesinfektan sama sekali. Masih ada? Baik, itu nanti harus kita pelajari bersama ya. Cara desinfektan itu dari dalam keluar. Tidak boleh kembali lagi. Itu desinfektan yang biasa digunakan di ruang-ruang operasi dan perawatan luka. Memang seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, sehingga ada beberapa alasan untuk kita memahami hadis ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan ini hadisnya juga sahih ya. Yes. Apa alasan kita melakukan bekam? Nah, ketika teman-teman menjadi pembekam profesional, teman-teman harus tahu kenapa mengambil titik itu. Harus tahu. Jadi jangan, oh ini titiknya yang memang adanya begini di buku. Di buku memang tertulis seperti itu dengan perenungan keilmuan dari si penulis buku itu. Ustaz Rahmat misalnya punya buku, beliau menuliskan titik bekam untuk 1, 2, 3 kasus pakai titik ini. Beliau sudah mempelajarinya sangat dalam. Kita sebagai pemula, kita sama-sama belajar. Ketika teman-teman mengambil titik ini, titik itu, teman-teman juga harus punya pegangan dong, gitu kan, harus punya jawaban. Nanti pasiennya nanya, kenapa saya dibekam di titik ini? Kemudian praktisinya bilang, ya pokoknya ini. Nah, kan jadinya gimana gitu ya. Jadi minimal harus tahu, oh ini titik organ. Misalnya pada kasus kolesterol. Ibu kolesterolnya setelah saya lihat pada diagnosa lidah, ternyata lidahnya ini bengkak sekali. Lidahnya ini berwarna merah sekali. Nah, maka kemungkinan besar atau kita bisa mengambil kesimpulan nih Ibu, kalau panjenengan itu mengalami kasus kolesterol karena livernya ekses, karena livernya panas. Maka saya mengambil titik organ di sini untuk mengurangi panas itu. Nah, ternyata terbukti nih dari bekamnya Ibu ini kok banyak uapnya dan merah sekali kulitnya. Jadi si pasien itu tahu, oh ternyata saya tipenya panas. Nanti si pasiennya nanya, Bu, berarti saya nggak boleh makan yang pedas-pedas dong? Oh iya betul. Kalau dimakan pedas-pedas nanti akan tambah sangat panas livernya. Berarti saya harus makan apa? Nanti kita kasih saran, makannya yang lebih yang kedingin-dingin. Misalnya jus kelor, daun bidara, rebusan daun bidara, mohon maaf. Kemudian bisa makan pepaya, bisa makan semangka, buah pir. Kemudian pasiennya nanya, Bu, saya boleh nggak makan rambutan misalnya? Oh, jangan dulu rambutan, dia sifatnya hangat. Misalnya begitu. Ya, makanya di sini kita harus memahami dan memang kita perlu belajar ya. Saya juga di sini masih belajar teman-teman sekali. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Ini tadi kita sudah sampaikan ya bahwa Tibbun Nabawi semuanya adalah seni. Ada sebuah riwayat menceritakan seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluhkan sakit perut. Ya, kemudian Nabi meresepkan kepadanya minum madu. Lantas sampai 3 kali, yang hari ketiga dia si temannya ini mengatakan, saudara saya masih belum sembuh Nabi, bagaimana ini? Kemudian Nabi mengatakan, madu itu pasti benar, perut saudaramu itu berdusta. Apa yang teman-teman bisa ambil di sana sebenarnya? Di situ Nabi sedang memberikan kita sebuah konsep bahwa ada takaran, ada dosis pada setiap pengobatan. Ya, makanya teman-teman sekalian, Nabi kita mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya dengan syarat. Penyakit itu akan sembuh dengan syarat obatnya tepat, dosisnya pas, orangnya yang minum juga pas, cara minumnya juga bagus, pas, itu akan sembuh.
Ya. Dengan kata lain, kalau obatnya tidak pas, orangnya tidak tepat, sindromnya nggak tepat, kemudian model obatnya juga bukan obat yang tepat, ya nggak sembuh. Ya, makanya ada terjadi percekcokan antara seorang dokter dengan seorang praktisi. Ya, pasiennya datang ke dokter nggak sembuh, ke praktisi tradisional sembuh. Di kisah lain, datang ke praktisi tradisional nggak sembuh-sembuh, ke medis sembuh. Sebenarnya itu tadi, ketepatan saja. Karena obat dari medis itu sebenarnya ekstrak dari obat-obatan tradisional, teman-teman sekalian. Ya, baik, itu yang perlu kita pelajari. Nah, karena ini sebuah seni pengobatan, maka tugas kita banyak nih. Kita harus memahami inti materi. Bekam, kita harus paham bekam itu apa saja. Banyak kandungan-kandungannya, teman-teman sekalian. Kemudian ada indikasi, kita harus paham indikasi ngebekam itu bagaimana, kapan, waktunya kapan, orangnya bagaimana, ya. Kemudian kontraindikasi juga harus tahu, teknik dan SOP juga kita harus pakai, ya. Kemudian cara pemberian obat, baik itu oral, parental atau suntikan. Obat suntikan ini termasuk apa? Lintah. Lintah itu termasuk obat yang disuntik dalam bab tradisional karena dia memiliki zat yang masuk ke dalam pembuluh darah yang menyebabkan darah itu menjadi encer. Itu kan menyuntikkan obat sebenarnya. Ya, maka kita harus tahu nih kapan kondisi seseorang bisa dilintah secara tradisional, ya. Secara tradisional. Kemudian ada supositoria dan topikal. Ada juga yang dengan sublingual method yang ditaruh di bawah lidah. Ustadz Rahmat ini sering menggunakan ini, teman-teman sekalian. Ditaruh madu di bawah lidah. Memang itu langsung efeknya ke jantung. Jantungnya bagus, jantung akan mengisyaratkan kepada semua organ-organ di bawahnya untuk memperbaiki diri. Maka jantung ini adalah panglimanya organ. Jantung panglimanya organ, liver panglima emosi organ. Ya, bisa dicatat nanti. Dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk saja. Ini pengobatan Nabi ini banyak ya. Banyak banget pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua bisa bernilai tibun nabawi jika halal dan thayyib. Cara pengobatannya juga tidak melanggar syariat Islam dan menyandarkan kesembuhan hanya kepada Allah. Saya rasa ini teman-teman Muslim pasti sudah mengakidahkan ini, ya. Akidah terapis harus ada. Baik, kita masuk ke bekam sekarang. Bekam itu yang kita tahu, ya, ada bekam basah, kering, seluncur, dan api. Ada yang tahu bekam api seperti apa di sini? Ada yang sudah pernah coba belum? Atau ada yang sudah pernah lihat? Sudah Belum. pernah nonton, Ustaz, tapi belum praktek. Oke, enggak apa-apa. Oh iya, di Hong Kong ini musimnya ada berapa ya? Ada 4. 4. Apa saja? Musim semi, Panas, musim gugur, Musim haji. musim panas, musim dingin. Musim haji. Musim haji enggak Musim ada, haji di Ustaz. Indonesia, Ustaz. Di Mekah, Haji Ustaz. dulu. Oke. Baik, sebenarnya 4 teknik ini bisa dipakai di musim-musim. Oke lah, kita lanjut dulu aja. Baik. Diagnosa bekam ini teman-teman nanti seiring pembelajaran nanti teman-teman berkenalanlah dengan diagnosa lidah. Paling tidak teman-teman memahami panas dingin, lembab kering, defisiensi yin itu lidahnya itu rada kemerah-merahan, tapi merahnya itu enggak semu dia. Ekses yang ini panas banget. Defisiensi Qi ada tapal gigi. Kemudian defisiensi Xie lidahnya pucat. Jinnya kering lidahnya. Ekses jiwa itu bintik-bintik merah di lidah. Ada yang lidahnya bintik-bintik di sini? Ada yang lidahnya bintik-bintik merah atau warna hitam di sini? Kalau lidahnya sebelahnya halus apa, Ustaz? Sebelahnya halus itu bisa karena kekurangan darah itu. Sana aku gak kurang. Kekurangan darah lidah ya. aku sebelah kiri halus.
Nggak ada Sebelah itu kiri. bintik-bintiknya. Iya, sebelah kiri. Di sebelah kiri itu nanti di situ ada organ limpa secara mapping lidah Ayurveda. Di situ ada organ limpa. Ya berarti kemungkinan kurang darah di limpa. Ini biasanya susah gemuk ini orang, atau susah naik. BB-nya susah Iya, naik atau gemuk. BB-nya susah Semakin melebar Aku Ustaz. gemuk, aku mati. Oke, ya. Kalau bintik-bintik itu lidah aku tuh teman-teman ada excess awal-awalnya jiwa. awalnya sedikit ya itunya. Lama-lama dia semakin ke depan, halus aja sebelah tuh. Semakin ke depan. Kalau dia semakin ke depan sebelah kiri, berarti dia sudah mulai mengosongkan darah di paru-paru sebelah kiri. Ya Allah. Nah, nanti jantungnya kalau kekurangan darah itu biasanya terjadi keringat-keringat dingin di punggung dan di tangan. Ada Iya, keringat iya, dingin di Ustaz, punggung. kalau sering keluar keringat dingin. Iya, berarti sudah masuk ke jantung dan paru-paru. Tambah darah aja, Mbak. Kalau saya suka pakai apa namanya? Rebusan kurma. Sari korma. Ya, terima kasih, Iya. Ustaz. Kita lanjut Sama dulu ya. direndam Kemudian itu sama Ustadz. jangan direbus dulu supaya dia sifatnya lebih hangat karena darah itu dia sifatnya hangat lembab. Kalau direndam air dingin dia jadi sifatnya dingin lembab, tidak masuk ke darah nanti. Oh, oke, siap. Iya. Kemudian teman-teman juga coba berkenalan nanti tentang diagnosa nadi. Eksos itu biasanya nadinya menjadi sangat berdetak kencang. Defisiensi dia detakannya itu lembut. Nah, kita bisa melihat problem secara organ di situ. Ya. Kemudian ada diagnosa general dari pengamatan sen. Pengamatan sen itu kita lihat binaran mata seseorang. Kemudian semangatnya bagaimana, suaranya bagaimana, jelas apa tidak. Kalau orang suaranya nggak jelas, ngomongnya cepat, sering gelagapan, ini arahnya ke defisiensi syek di jantung. Jadi kurang darah di jantungnya, teman-teman. Kemudian dari aroma tubuhnya bagaimana, tensinya bagaimana, berat badannya bagaimana. Nanti ada berat badan karena angin, ada berat badan karena lemak. Ya. Dan semua data nanti dapat menunjang diagnosa teman-teman sekalian. Tuh kan banyak kan ya, kalau pengen jadi pembekam yang banyak-banyak yang dia tahu lah begitu ya. Kalau diagnosa singkat bisa menggunakan pengamatan dari raut wajah dan kondisi semangat pasien di awal datangnya. Kondisi tubuhnya bagaimana, panas atau dingin, letih atau tidak, mual muntah atau tidak, pusing atau tidak, susah tidur atau tidak, ini semua ditanyakan di awal. Apabila belum dapat menegakkan diagnosa, maka bekam pada beberapa titik sunnah relatif aman. Saya kasih bocoran teman-teman sekalian, kalau lagi pusing mau anamnesa, pasiennya suruh tiduran. Kalau badannya masih hangat, pencet aja titik-titik yang sakit itu di bekam basah. Sepertinya sudah pernah saya kasih tahu ya. Sudah Belum pernah kalau belum yang ya? ini, Ustaz. Yang ini belum. Oh, belum. Baik. Titik-titik yang sakit aja nanti itu yang di bekam basah. Berarti kalau dia sakit di situ ada stagnasi cis ya, jin ya, di situ ada macet. Yang sudah bisa totok punggung dulu, oh di sini sakit, kasih tanda, cari lagi sakit, kasih tanda, itu di bekam basah. Itu malah lebih to the point. Teci kalau orang akupunturnya bilang, kalau jarumnya kena ke akupoinnya, kena tecinya, itu sumber penyakitnya di situ. Baik. Kemudian pengamatan pasca bekam. Setelah bekam teman-teman harus melakukan evaluasi. Paling tidak di 3 hari sampai 7 hari pasca bekam. Kalau setelah bekam itu pasti semua orang merasa enak ketika tubuhnya itu memang sedang, maksud saya itu energinya masih cukup. Itu setelah dibekam itu pasti enak. Memang karena hormon endorfinnya keluar semua di situ. Regenerasi pembuluh darah keluar, regenerasi sel darah merah juga keluar, hormon-hormon kebahagiaan juga keluar. Tetapi evaluasi yang seyogyanya kita pastikan bagus tidaknya itu di 3 hari sampai 7 hari pasca bekam.
Jadi kalau saya itu misalnya setelah dibekam, saya suruh WA setelah 3 hari, bagaimana rasanya? Oh, ternyata badan saya jadi pegel-pegel nih, misalnya begitu. Oh, ini berarti disuruh banyak makan dulu. Atau misalnya setelah 7 hari badannya pegel, berarti bekam kita 70% lah berhasilnya. Tapi kalau setelah 7 hari badan tambah ringan dari hari pertama. Jadi setelah dibekam, besoknya ringan, besoknya lagi tambah ringan, sampai 7 hari ringan banget, itu berarti sudah 100% sukses di bekamnya. Kemudian evaluasi yang lainnya ya kita lihat suhu tubuhnya bagaimana. Ada yang di sini habis dibekam suhu tubuhnya malah dingin. Sekeleranya malah jadi pucat. Nafasnya jadi tersenggal-senggal, malah jadi mual dan pusing. Harus hati-hati. Baik. Nah, kita coba masuk ke 6 patogen ya. Ini pengenalan saja. Jadi 6 patogen itu teman-teman sekalian, ada patogen angin atau penyakit karena angin. Ada penyakit karena cuaca dingin. Nah, sekarang di Hong Kong lagi dingin ya. Maka hati-hati nih. Yang lidahnya pucat-pucat, hati-hati ini sedang dingin ya. Nanti malah tambah pucat nih ya. Kemudian patogen panas atau penyakit tipe panas, penyakit dari hal-hal yang panas, cuaca panas, termasuk juga ini makanan-makanan panas nanti berpengaruh teman-teman sekalian. Kemudian patogen pada cuaca atau keadaan lembab, keadaan kering, dan oleh sebab api. Baik, kita coba lihat apa saja itu. Nah, sindrom dingin atau penyakit dingin itu dia punya karakteristik teman-teman sekalian. Tapi sebelum saya ke sini, saya kembali ke yang tadi dulu aja deh. Ke sini. Teman-teman boleh mendengarkan saya. Penyakit tipe angin atau penyakit oleh sebab angin itu, saya tulisnya di sini. Bentar, saya coba lihat dulu. Oh, ternyata tidak. Baik. Penyakit karena angin itu teman-teman sekalian bisa karena angin dari alam yang terlalu menerpa begitu. Angin dari kipas angin dari AC, angin dari teman-teman naik motor, ini semuanya penyakit. Ini semuanya penyakit. Dan angin itu bisa datang dari luar dan dari dalam. Kalau dari dalam itu dari jiwa. Jiwa itu apa saja? Dari marah, dari rasa dongkol, dari rasa sedih berlebih, kecewa, senang berlebih, ketawa terbahak-bahak berlebih. Ini semuanya akan menjadi penyakit yang kita sebut dengan penyakit angin internal. Ada di sini yang lidahnya tadi saya katakan bintik-bintik merah atau bintik-bintik hitam. Kalau ada berarti angin internalnya ini sudah banyak. Dan angin internal ini teman-teman sekalian ketika dia terkungkung di dalam tubuh dia akan menjadi panas. Sehingga ada yang di sini lidahnya sebelah kanannya kembung. Kalau ada berarti angin internalnya kebanyakan. Itu harus dibekam kering dan dibekam basah. Baik, dan kipas angin itu dia merusak teman-teman sekalian. Punten, di sini ada yang suka pakai kipas angin di sini? Ada ya. Panas, iya Ustaz. Soalnya kalau di sini musim panas itu panas banget Ustaz, yakin. Soalnya kan di sini kanan kiri gedung, bawah pun juga cor semua. 40 derajat. Kalau nggak nyalain kipas angin, kita jadi overheat. Maksudnya kan suhu ruangan jadi panas, kitanya kekurangan oksigen gitu Ustaz. Oh iya, Masya Allah ya. Baik. Kalau saya boleh kasih saran teman-teman sekalian, kipasnya mengarah ke jendela luar. Dan teman-teman itu ngipasin diri begitu ya. Atau misalnya kalau harus membutuhkan kipas anginnya dipantulkan ke tembok. Walaupun ini juga belum jadi saran sih. Maksud saya belum menjadi solusi yang terbaik. Karena kipas angin ini, teman-teman tahu nggak kipas angin berputar seperti apa? Dia mutarnya begini ya. Nah, putaran itu teman-teman sekalian akan masuk ke dalam tubuh dan memporak-porandakan tubuh organ itu. Makanya nanti di sana ada kasus orang gemuk itu gemuk angin.
Dia BB-nya begitu-gitu saja, tidak terlalu signifikan nambah BB-nya, tapi dia gemuk, itu gemuk angin. Bisa dari kipas angin. Nah, kemudian ketika suhu ruangannya itu sangat panas, kemudian teman-teman berkipas, panas di ruangan itu akan berpindah ke organ. Jadi masalah juga nanti. Di sini ada haidnya yang putus-putus di sini. Ada yang haidnya di sini putus-putus, nggak teratur. Kalau haid sakit banget, Ustaz. Lancar, Ustaz. Itu bisa dari kipas angin yang teman-teman pakai setiap hari itu. Iya, gitu ya. Jadi ya mungkin lebih baik. Jadi ininya penggunaan kipas angin itu yang lebih baik itu kayak seperti kipas angin di kamar mandi ya Ustaz, berbalik arah keluar gitu. Iya, betul. Jadi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan saja yang penting itu Ustaz. Jadi nggak ngipasin orangnya gitu. Iya, betul. Seharusnya seperti itu. Kalau pengen lebih sehat. Baik, itu poin tentang angin. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Kang Aprizal, kita sampai jam berapa ya? Masih ada waktu nggak sih? Masih banyak loh. Setengah 10 kan? Iya, masih banyak ya. Masih banyak Ustaz. Setengah 10 ya. Kemudian kita masuk ke dingin, teman-teman sekalian. Dingin itu biasanya di musim hujan, di musim dingin. Di Hong Kong ada musim dingin ya. Ada. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, musim dingin ini paling sering melemahkan limpa ya, melemahkan limpa dan lambung, melemahkan jantung, melemahkan ginjal. Musim dingin itu teman-teman bisa rasakan ya, musimnya dingin, ya, udaranya dingin ya. Kemudian biasanya itu terjadi pada musim dingin itu orang gampang asmanya kambuh, kulitnya berketombe, rambut kepalanya berketombe pada musim dingin. Kemudian pada musim panas dan ini yang dingin tadi teman-teman bisa datang dari makanan. Ada di sini yang suka minum esnya kebanyakan? Enggak, Ustadz. Alhamdulillah sekarang udah putus hubungan sama es. Baik, bagus. Baik. Itu dingin ya, dingin bisa berasal dari makanan kita juga. Ada di sini yang suka makan lalapan-lalapan? Ada, banyak semua. Lalapan itu kalau kebanyakan akan melemahkan organ limpa. Hati-hati. Tahu kenapa sebabnya akan melemahkan organ limpa? Yang melemahkan organ limpa diantaranya tadi sayur-sayuran lalapan itu akan bikin capek limpa lambung. Kemudian saya sering sebutkan itu yang suka makan apa sih? Kedelai, kemudian kacang hijau, itu semuanya bagus, tetapi orang dengan tipe defisiensi C limpa nggak kuat nantinya. Ya, nanti ya nggak kuat lah gitu ya. Semua makanan dingin itu akan cenderung melemahkan limpa. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, panas. Panas bisa dari udara, dari musim panas. Panas yang terik akan mengeringkan cairan di dalam tubuh. Dan panas ini teman-teman bisa timbul dari dalam yang bergabung dengan angin. Angin internal tadi, kipas angin itu kalau udah masuk ke dalam tubuh nanti dia akan menjadi panas. Dia akan menjadi panas. Paling tidak di lidah kelihatan itu akan bintik-bintik merah tadi, lidahnya menjadi kembung bengkak, matanya menjadi merah dan ada petir-petirnya di mata. Ada di sini yang matanya berpetir-petir. Petir-petir itu ada garis-garis pembuluh darah. Oh, di sini dolar, Ustaz. Matanya kalau ada merah itu ya. Ya, Ustaz. Itu dolar ya. Garis-garis matanya mata dolar iya. Yang di putih-putihnya itu, Ustaz. Iya, kalau sudah itunya banyak, berarti teman-teman harus mengurangi paparan dengan angin. Kalau enggak, itu bisa jadi sumbatan di jantung nanti, bahaya. Baik, kita lanjut. Dan makanan-makanan pedas itu juga sama ya, dari
Ada di sini yang suka makan pohon cabai? Tidak. Nggak suka Ustadz, tapi kalau cabai suka. Baik, cabai masih bisa lah. Cabai itu bagus, seger dia. Ya, baik, kita Iya. lanjut ke lembab. Lembab itu teman-teman sekalian sesuatu yang didefinisikan sebagai berat. Lembab itu berat. Ada di sini yang bangun pagi matanya masih pengen tidur. Semua Ada Ustadz Ustadz. sama. Iya, itu berarti Itu lembab bukan jadi tubuhnya. koloni setan ya Ustadz? Kalau secara syariat iya. Itu karena kelemahan organ limpa, kelemahan organ lambung. Jadi dia terlalu lembab sekali. Ya, terlalu lembab sekali dia tubuhnya. Teman-teman pernah nggak ngelihat ada kulkas, kemudian setelah lama nanti kulkas di temboknya itu akan ada kayak apa sih ya, lumut jamur-jamur gitu. Iya, lembab dalam Iya, keadaan Ustadz. lembab. Iya. Iya, di sini Ada di juga sini kalau yang habis musim dingin biasanya musim lembab itu, lantai nah basah, itu dinding lembab itu basah. seperti itu. Ada di sini lidahnya yang kuning atau putih di bagian tengahnya itu. Kalau ada berarti itu Putih ada Ustadz, bukan kelembaban. kuning. Nah, itu lembabnya dingin berarti. Itu limpanya lagi batuk-batuk, tubuh tuh disentuh, dihangatkan. Itu di moksa enak tuh. Iya, aku Baik. pengen moksa itu. Kemudian kita berikutnya ke sifatnya kering. Nah, kering ini biasanya ada pada musim-musim kemarau. Pada musim-musim panas yang bikin semua dedaunan ini berguguran, kering. Nah, ini juga berbahaya nih kalau sampai terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian terakhir ada api. Api ini mirip-mirip ya, jadi karena panas yang berlebih sehingga menjadikan api di dalam tubuh kita. Kita coba cek satu persatu dari manifestasi atau tanda gejalanya ya. Nah, sindrom dingin. Apa saja yang nampak? Lidahnya menjadi pucat, orangnya takut dingin, lebih suka makanan yang hangat, bibirnya membiru, anggota geraknya dingin, nyeri di area perut, diare berisi makanan yang tidak dicerna. Ada di sini yang diare tapi masih keluar nasi dan mie misalnya. Kalau ada berarti tubuhnya itu dingin. Jangan dikasih yang dingin-dingin lagi. Tambah drop nanti tubuhnya. Ini madu habatus sauda, ini masuk ini. Bekamnya juga bekam api. Jangan dibekam basah ini yang sindrom dingin. Karena tubuh itu sedang kekurangan panas. Dan darah dan chi itu dia menjadi satu kesatuan yang bersifat hangat. Maka membuang darah itu sebenarnya membuat tubuh menjadi dingin. Oleh karena itu nanti ada kolesterol tipe panas. Ketika dibekam basah langsung turun kolesterolnya. Hipertensi juga demikian. Tapi ada nanti hipertensi tipe dingin, teman-teman sekalian. Hipertensi tipe dingin dengan bekam turun sebentar, nanti naik lagi itu. Ceritanya begitu. Harus ada kombinasi. Kemudian sindrom panas, lidahnya menjadi memerah, selaput tebal dan kuning. Terdapat bintik-bintik merah atau bintik-bintik gelap. Gelisah, demam, haus, nggak bisa tidur, nadinya bergelombang. Sindrom lembab, lidahnya tebal, berselaput putih atau kuning. Ada tapak gigi. Ada di sini yang bertapak gigi? Ada Ustadz. Ini kalau dari suara-suaranya sih kelihatannya ada semua. Apa itu tapak gigi Ustaz? Tapak gigi itu Ada Ustadz. di lidahnya nggak mulus, kiri kanannya ada kayak gini-gininya. Oh, bergerigi gitu ya? Bergerigi. Oh, Kemudian sindrom tapak lembab. gitu. Ya, sindrom lembab itu badan menjadi berat, pusingnya berat. Ini kalau pusingnya berat banget, kepala pengen ditidurin aja di kasur, ini sindromnya lembab. Ini dibekam, dimoksa enak. Kemudian batuknya berdahak dan berbau. Kalau sindrom kering, lidahnya kering tapi merah, retak-retak, gampang haus, kulitnya pecah-pecah, nggak bisa BAB. Kalau kentut, baunya itu, Masya Allah ya, bau banget. Ini sindromnya kering. Jadi harus banyak minum air putih.
kencingnya berkurang dan berwarna kuning. Sindrom api itu ada keunikan dan kekhususan pada sindrom api. Lidahnya merah tapi di beberapa spot atau di banyak spot merah-merah begitu ya. Kemudian keunikan lain atau kekhususannya dia sering mimisan. Ada di sini yang sering mimisan? Ada yang di sini yang punya furunkel. Furunkel itu kayak apa sih ya? Bisul. Tidak, Ustaz. Bisul. Termasuk nanti jerawat-jerawat itu arahnya ke api. Kulit mudah melepuh. Kalau dibekam kok langsung melepuh kulitnya. Itu dia sindromnya api. Ya. Nanti ada tekniknya untuk dibekam. Jadi dibekamnya tidak boleh dengan 3 sedotan. Cukup 1-2 sedotan saja. Kemudian baru ditusuk langsung. Ya. Kemudian terjadi darah haid yang banyak tapi lama. Perdarahan rahim. Haus. Nyeri kepala. Serta kongesti mata. Matanya nggak sehat begitu. Patogen angin. Nah, di sini dituliskan faktor luar baik dingin, lembab, kering, dan panas. Jadi angin ini adalah kombinasi, teman-teman sekalian. Angin itu bisa angin panas, bisa angin yang kering, bisa angin yang lembab, bisa angin yang dingin. Baik, pertanyaan teman-teman sekalian. Pernah coba merasakan hawa nggak? Lagi cuaca gitu, cuacanya panas, ini panasnya kering apa lembab? Pernah coba merasakan itu? Pernah, Ustaz. Pernah, Baik. Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz ya. Sinyalnya. Ustaz, Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ini. Sudah pernah lihat ini sebelumnya ya? Baru kali ini, Ustaz. Oh iya, baru kali ini. Baik. Di sini ada 3 teknik bekam. Di sini tidak dituliskan bekam seluncur karena bekam seluncur bisa masuk di semua tipe dan semua jenis patogen. Masih ingat cara bekam seluncur yang banyak itu? Masih ingat. Masih ingat ya, baik. Bekam seluncur kita sampaikan tadi bisa masuk di semua tipe patogen dan semua tipe tubuh. Hatta orang tua juga masih bisa masuk. Nah, ini di sini ada bekam basah, bekam kering, dan bekam api. Ya, nanti teman-teman bisa baca, bisa dicocokkan. Kalau masuk angin itu bisa dibekam semuanya bisa ya. Bekam api juga bisa kalau anginnya angin dingin ya. Tadi diingat tadi sindrom dingin itu seperti apa, berarti bekam api masuk. Bekam kering masuk, bekam basah juga masuk. Ya. Di sini yang bekam basah di sini karena bekam itu biasanya bekam basah dan bekam kering ya. Bekam basah itu kontraindikasi pada sindrom dingin dan lembab. Ya, jangan dilakukan bekam basah. Karena unsur yang dikeluarkan sekali bekam itu teman-teman sekalian ini semua ini ada unsur angin, ada unsur panas yang keluar. Ada ada darah yang keluar, ada unsur api yang keluar, ada energi yang keluar, ada kelembaban yang keluar. Makanya ini dikatakan sebagai sebaik-baik pengobatan adalah bekam karena dia bisa mengeluarkan semuanya ini. Darah stasis, semuanya bisa dikeluarkan. Nah, fungsi diagnosa kita adalah bagaimana kita menentukan banyak darah dan sedikit darah yang harus kita ambil. Contoh misalnya pada kasus bekam basah, dia orangnya lembab nih, lembab dan dingin. Kita harus melakukan bekam basah. Orang yang dingin itu pasti energinya juga kurang, teman-teman sekalian. Energinya itu dia juga akan menjadi kurang. Tanda-tandanya orang dengan dingin itu tadi kita sebutkan lidahnya pucat, tangannya dingin, punggungnya berkeringat. Tetapi harus kita bekam nih misalnya nih, karena ada sumbatan darah stasis di jantung misalnya. Maka kita ambil di titik jantungnya, kita tarik aja banyak-banyak, enggak apa-apa, sampai darahnya keluar banyak. Tapi di titik-titik lainnya kita lakukan pembekaman yang darahnya sedikit kita keluarkan. Misalnya di titik alkahilnya itu dan titik jantung secara organ sebelah kiri, itu kita ambil 20 tusukan misalnya. Nah, kemudian di titik-titik yang lainnya kita ambil hanya 5 tusukan saja. Bisa difahami teman-teman maksud saya ini? Ini adalah seni tadi. Insya Allah.
Iya, jadi seninya tuh begitu. Ya. Jadi satu tubuh itu bisa kita lakukan beberapa teknik bekam. Kalau kita main seni ya, kalau teman-teman main secara umum saja ya, bisa dibekam saja. Udah bekam basah semuanya, tusukannya banyak. Kalau main seni ya seperti itu tadi. Nanti teman-teman bisa perhatikan ini ya. Bisa dicek dan cek. Nah, kita coba lihat kontraindikasi apa saja yang dituliskan oleh para ahli. Mana tadi ya? Ya, kontraindikasi bekam secara TCM. Ya. Ada defisiensi yin. Defisiensi itu artinya kekurangan yin. Izin sebentar, Ustaz. Ya, boleh. Itu tubuhnya lemah, insomnia. Insomnia ini sih biasanya kita bisa ambil di sini ya, di umum ugis aja. Tapi ini insomnianya karena defisiensi yin ya. Terjadi masalah pernafasan ya. Kemudian defisiensi darah, biasanya pucat lidahnya. Kemudian defisiensi jing, lemah, mudah, sakit berulang. Ini harus hati-hati untuk dilakukan pembekaman. Intinya di sini disebutkan defisiensi. Defisiensi itu artinya kekurangan, maka prinsip terapi kita adalah, ada yang tahu? Saya ulangi lagi. Di sini defisi. Iya, betul. Menambah dulu. Jadi ditambah dulu teman-teman sekalian, yang kekurangan yin, yang-nya ditambah. Yang kekurangan darah, darahnya ditambah dulu. Defisiensi jing, makanannya diperbanyak dulu. Defisiensi yang, yin-nya ditambah dulu. Setelah tubuh itu menjadi seimbang, tinggal kita lakukan pembekaman, baik itu secara organ maupun bekam sunnah. Ya. Zangfu lemah. Semuanya ini menjadi kontraindikasi bekam secara TCM. Intinya kalau kelemahan jangan kita bekam. Ini secara TCM. Secara medis modern, orang yang terlalu dingin dan letih jangan dibekam. Terkena infeksi yang terbuka juga jangan dibekam. Kemudian terkena cacar air dan campak dan penyakit kulit lainnya juga kontraindikasi dilakukan pembekaman. Varises, penyakit liver kronis seperti hepatitis, kondisi terlalu kenyang dan terlalu lapar ini juga jangan dibekam. Diabetes, hipotensi, terutama pada ibu hamil ya. Anemia, pingsan, dan dehidrasi berat ini tidak dianjurkan untuk dibekam. Ini area yang tidak disarankan teman-teman sekalian, area-area yang terjadi tumor, retak tulang, pada mata, area kelenjar ini tidak boleh dibekam. Titik tengah antara al-akhda'ain, ya, di tengah-tengah sini, yang langsung ke batang otak juga tidak dianjurkan untuk dibekam. Ini ada beberapa saran konsumsi pada kasus dingin dan panas. Untuk dingin ini semuanya bersifat hangat. Kalau yang panas semuanya bersifat dingin. Ya, jadi yin yang-nya di sini masuk. Ya. Bagaimana kita memahami yin yang pada makanan, dirasakan saja. Kalau dia habis dimakan kita kepedesan berarti dia panas. Kalau dia dingin setelah kita makan kok kita jadi pengen pipis terus berarti dia masuk ke yang dingin. Bisa difahami di sini ya? Ya, kemudian ini kesimpulan kita, selalu kita harus menegakkan diagnosa di setiap sebelum terapi, wajib. Ya, kemudian keluhan yang sama dapat terjadi pada kasus yang berbeda. Makanya kita harus tentukan teknik terapinya dulu, diagnosanya dulu. Karena apa? Ini tadi keluhan yang sama bisa terjadi pada kasus yang berbeda. Contoh misalnya teman-teman kasus mual. Mual itu bisa karena lambungnya yang ekses, bisa karena liver, bisa karena darah defisiensi, bisa karena ginjal, bisa karena emosi, bisa karena masuk angin, bisa karena melihat makanan yang pedas seperti santan dia terjadi mual. Banyak mual ini teman-teman sekalian. Maka kita perlu untuk lakukan diagnosa dulu. Misalnya di sini ada yang di situ ada santan nggak di Hong Kong ya? Santan, gulai. Ada gulai di sana? Baik. Ada yang mual muntah melihat gulai?
Ada yang merasa mual ngelihat gule nggak di sini? Enggak, Ustadz. Baik, tidak. Malah Ada kasus teman-teman. Baik. Ada kasus nanti pasien kita ngelihat gule itu mual. Ngelihat aja sudah mual. Kemudian ngelihat misalnya apa ya? Sesuatu yang basi dari buah basi misalnya, kok dia tiba-tiba mual. Ada yang pernah menemukan kasus seperti itu? Kalau belum ada, ini sebagai sebuah gambaran. Itu dia sedang mengalami lembab tubuh. Jadi kalau tubuhnya lembab, ngelihat sesuatu yang lembab, dia bakal bereaksi. Ini adalah diagnosa rasa pada penglihatan yang bisa kita lihat pada pasien itu. Kemudian semua bisa dibekam, namun tidak semua bisa ditoreh atau disayat. Ini terkait bekam basah. Kemudian bekam adalah sebaik-baik pengobatan apabila menyentuh aspek pengobatan itu sendiri. Ya, ini nasihat juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala. Baik, sampai di sini teman-teman silahkan yang pengen berdiskusi, ngobrol-ngobrol tentang seni pengobatan lah, silahkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat saya pribadi dan jenengan semua. Silahkan, waktunya nggak banyak nih ya. Tinggal berapa menit ya kan? 15. Silahkan Bu Endah. Tadi keterkaitan pada slide yang Ustadz tulis tadi kan ada kalimat janganlah datang ke dokter apabila terdapat tanaman yang tidak lupa. Kan ada tadi Iya. yang Ada di sini kayaknya ya. Iya. Iya. Nah, itu ada. Apabila janganlah pernah pergi ke dokter yang tanaman di kantornya mati. Ini alasannya kenapa, Ustaz? Ini benar karyanya Emma Bornbeck. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Baik. Secara ringkas teman-teman sekalian, ini saya juga dapatkan ini dari motivasi para dokter ya yang ada di Google, ada kayaknya di Google nih. Jadi jangan pernah kita datang ke dokter yang tanaman di kantornya mati. Artinya seorang dokter, baik itu dari dokter medis maupun non medis, mereka harus punya yang kita sebut dengan haibah lah begitu. Dia harus memiliki karakter. Nah, karakter penyehat itu dia akan menyehatkan diri dia sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Bisa dipahami teman-teman sekalian, itu sebenarnya masuk dalam akidah akhlak seorang terapis Tibbun Nabawi. Makanya sama Nabi aja kita tuh disuruh berakhlak kepada tanaman, berakhlakul karimah kepada hewan. Bukankah ada hadis yang mengatakan kalau kalian ingin menyembelih hewan, maka hendaknya kalian mempertajam pisau kalian, kemudian kita bisa memberi makanan kepada hewan itu, dan tidak kita menyembelih hewan itu di depan saudara-saudara hewan itu. Itu semua akhlak sebenarnya. Nah, kalau kita bisa datang kepada terapis yang seperti itu, bagus. Kira-kira seperti itu. Karena ada terapis yang cengengesan misalnya, atau ada terapis dokter yang kita baru datang sudah dikasih obat. Kadang kita datang kita dimarah-marah. Ada yang pernah datang ke dokter yang seperti itu? Ada, Ustadz. Iya, itu berarti di tempat saya ada. Banyak. Saya praktek di rumah sakit itu sering menemukan teman-teman sekalian. Pasien datang sakit-sakit malah dibentak-bentak. Ini berarti dia tidak menjiwai kedokterannya itu. Ya, jadi tanaman di sini itu Ustadz, bisa. Waktu itu. Insyaallah. Ya kira-kira seperti itulah. Bisa dipahami ya ini. Paham. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi Ustadz, mohon untuk bekam seluncur bisa diulangi nggak Ustadz penjelasannya, seluncur itu yang baik dan benar itu yang dari tekanannya atau gerakannya itu yang benar bagaimana Ustadz? Baik. Bekam seluncur yang efektif itu seperti apa? Ya. Kita nyeluncur itu kan sebenarnya ingin membuang patogen yang ada di dalam tubuh pasien kita. Dan semua yang terbuang dari dalam tubuh itu agak sedikit memberikan efek ke terbuangnya energi juga, teman-teman sekalian.
Nah, maka dari itu, ketika kita melakukan seluncur itu seakan-akan kita juga memberikan energi kita kepada pasien. Maka dari sini, seorang terapis, dia harus sehat sebelum menterapi. Bagaimana ceritanya Pak, terapisnya sakit, nerapi orang yang sakit. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari sisi tekanan, nanti ada 2 tipe bekam seluncur di kebanyakan para praktisi. Ada yang menyeluncur hanya di 1 cun kiri dan 1 cun sebelah kanan di tulang belakang itu. Kan ada otot ya di sana ya. Di tulang belakang, di sisi kanan dan kiri kan ada otot ya. Ya. Atau ada nggak punya otot di sini ya, di punggungnya ya. Baik, itu kan hanya di seluncur saja naik turun begini. Teman-teman menyeluncur bagaimana? Naik turun saja begitu? Naik Naik turun, tuh. naik lagi. Naik. Untuk sisi Zigzag. iganya itu kita zigzag. Baik, titik iga juga masuk ya, begini berarti ya. Iya. Baik, Zigzag kiri, itu terus ke kanan zigzag juga. itu kan di ototnya ya. Nah, itu saya dulu pernah belajar bekam medik. Kita memang belajar seperti itu, naik turun, nanti masuk di katifen sini, kemudian turun ke bawah seperti ini, kemudian diperluas lagi, turun lagi di sela-sela tulang rusuk itu turun lagi sampai bawah. Secara tradisional Chinese medicine, teman-teman, kita menyeluncur semua meridian BL yang ada di punggung. Iya. Meridian BL. Jadi iya, betul. Terus begini semuanya. Setelah semuanya selesai, baru kita nyeluncur di belikatnya. Kita buat ikan teri itu ya. Iya. Jadi satu punggung itu kena semua. Ya, betul. Jadi satu punggung itu kena semua. Itu teknik bekam klasik, seluncur klasiknya seperti itu. Bisa difahami teman-teman? Bisa. Baik. Lalu untuk seluncur bagian tangan, itu diperlukan nggak Ustaz? Seharusnya diperlukan. Iya. Oh. Untuk kasus-kasus orang masuk angin itu diseluncur aja teman-teman sekalian. Iya kan biasanya kan kalau dikerok kan bagian tangan gitu. Itu kan sudah tahu belum kenapa ngeroknya kemana? Keluar apa ke dalam? Ke arah sana? Keluar Ustaz. Iya, sudah tahu belum kenapa keluar? Ya. Ada yang tahu? Karena kondisi tubuh dalam patogen panas. Ya. Baik, betul. Dia membuang patogen panas dan di situ ada jalur meridian paru-paru 1, 2, 3 sampai sini. Itu arahnya keluar. Jadi masuk angin itu sebenarnya dia masuk dari atas, dia masuk dari ujung jari ke sini. Makanya kita ngeroknya keluar, dibuang lagi. Ceritanya begitu. Baik. Ada lagi? Silakan. Monggo Mbak Wati. Tadi mau tanya tapi lupa. Silakan. Terus ada lagi Ustaz, untuk pengkombinasian akupuntur dengan bekam, itu kita memutuskannya atau mengambil tindakan seperti itu pada saat yang bagaimana Ustaz? Baik. Untuk akupuntur ini ya dikombinasi boleh-boleh saja sebenarnya kita kombinasi. Saya itu pernah punya PR dari guru saya tentang pengambilan titik akupuntur. Itu ditanya kenapa diambil titik di situ. Jadi begini teman-teman sekalian, misalnya kasus gastritis dah ya, kita pengen bekam kasus gastritis. Ada yang sudah pernah melihat jalur, ada yang sudah belajar TCM jalur meridian di sini belum ya? Sudah ya? Sudah dikit-dikit, terkadang baik. Sama Ustaz. Alhamdulillah, iya. Jadi nanti misalnya kita poin utamanya kita ingin memberikan intervensi kepada organ lambung. Nah, pemilihan titik akupunturnya kita cek jalur meridian yang menyentuh atau melewati lambung itu siapa saja. Misalnya di situ ada organ liver.
Nah, bisa kita tusuk di punggungnya bisa, atau tusuk di kakinya. Kalau saya lebih suka tusuknya di kaki. Saya ulangi lagi, untuk pengkombinasian antara bekam dan akupuntur, teman-teman misalnya ingin kedatangan seorang pasien dengan keluhan gastritis akut atau gastritis kronis, baik. Kita bakal ngebekam titik organ atau titik sunnah untuk lambung. Kita ingin kombinasi dengan akupuntur, kita coba cek dulu meridian akupuntur yang kena ke lambung itu apa saja. Misalnya di situ ada liver, berarti livernya kita tusuk. Nanti kita cari titik yang paling sakit di jalur meridian liver, itu yang kita tusuk. Bisa difahami teman-teman sekalian? Bisa. Baik. Bisa ya, baik. Ustadz, masuk kepada kesimpulan akhir, Tan. Baik, kesimpulan akhir teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada waktu kita ketemu kembali ya. Baik, kesimpulan akhir kita teman-teman sekalian. Saya selalu berpesan ya kepada diri saya pribadi terutama dan rekan-rekan semua, nggak ada habisnya kita belajar ilmu pengobatan ini ya. Dan nasihat saya adalah, kalau teman-teman ingin menjadi seorang pembekam, jadilah profesional di situ, dalamin sedalam-dalamnya. Teman-teman ingin menjadi praktisi fasdu, dalamin sedalam-dalamnya. Teman-teman ingin menjadi seorang praktisi akupuntur, juga dalamin sedalam-dalamnya. Tapi ingat, jangan sampai lupa menyempatkan waktu untuk belajar konsep-konsep dasar dari semua pengobatan itu. Semua pengobatan itu dasarnya sama. Teori keseimbangan. Teori mungkin ada 5 unsur ya kalau di TCM. 4 unsur di TCM dan Ayurveda, Atibun Nabawi juga ada. Itu teman-teman kita pahamin itu. Dan salah satunya kita pahamin patogen penyakit itu. Ini yang sedang kita shoot ininya. Nah, teman-teman yang sudah memahami dasar-dasar nanti bisa menggabungkan semua teknik di situ. Begitu ya. Jadi, dan ini perlu waktu teman-teman sekalian. Dan berikutnya, mulai hari ini teman-teman belajar ngerasani, belajar merasakan rasa makanan, merasakan hawa teman, hawa rekan kerja, merasakan hawa cuaca di alam sekitar. Untuk apa? Untuk mendongkrak feel kita. Dari situ nanti teman-teman bisa banyak diagnosa nanti teman-teman sekalian. Makanya diagnosa itu bukan hafalan. Ya? Seperti kayak orang bilang itu kan kita bisa merasakan hawa seseorang tersebut, kita merasakan oh ini kondisinya yang tanpa kita salaman misal. Nah, tanpa kita menyentuh kita bisa merasakan apakah itu dengan feeling. Terus, iya, betul sekali. Oh. Iya, seperti itu, dan itu harus dilatih. Ya, itu dilatih mulai sekarang. Kita sama-sama berlatih itu. Nanti suatu saat teman-teman akan tahu ini orang ngomongnya seperti ini, udah tahu nih karakter orangnya seperti apa. Diagnosanya seperti apa. Ya, lagi-lagi kita butuh waktu dan butuh belajar. Kira-kira itu teman-teman sekalian, kita saling mendoakan semoga kita bisa belajar dan memperdalam keilmuan kesehatan ini bersama-sama ya. Demikian Kang Afrizal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kelebihan